polisi segera cepat mencari pelaku perbuatan pencemaran nama baik masyarakat Maluku yang menyatakan bahwa orang Maluku seperti monyet. Orang Ambon seperti monyet ini tidak benar. Nah, kemudian yang kedua, kita Maluku ini sadar akan Kamtipmas. Kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan negatif ini. Kita serahkan kepada jadi kita memohon kepada polisi segera bertindak membuat perkara ini lebih terang. Bang, abang jadi udah melaporkan, bisa cerita bang dari awal? Pada saat tanggal 18 kemarin, kami membuka YouTube itu. Ternyata di bawah itu ada komen seperti ini. Komen ini kan tak benar ini. Terus yang melakukan itu juga bukan orang Ambon. Kalau kami lihat di video itu bukan orang Ambon. Komennya apa bang? Bang, detail bang, videonya itu apa? Komennya seperti apa gitu bang? Videonya itu pemukulan debt collector, ya, pemukulan debt collector main rampas motor brutal dihajar PM itu. Nah, itu di YouTube ya. Nah, pada saat komen-komennya Ari Nofriandi ini mengatakan orang Ambon rata-rata mukanya mirip monyet. Dilihatnya. Ini kan padahal ini kalau dari YouTube ini bukan orang Ambon. Jadi yang abang laporin Pengguna YouTube. akun YouTube-nya atau akun yang komen? Yang komen. Bukan video yang akun YouTube-nya. Yang komen itu atas nama siapa bang? Abang laporin pasal apa bang? Kemana tadi udah? Tadi kita sudah melaporkan tentang pencemaran nama baik pasal 28 ya Undang-Undang IT. Ini nih ya, kita 27 ayat 3, 45 ayat 3, 28 ayat 2, 45 ayat 2. Ini kalau di foto udah tahu nih ya. Bisa dilihat jelas. Iya, abang lihat dulu. Jadi pencemaran nama baik melalui media elektronik. Itu aja. Yang dilaporkan akun Akun atas nama Ari Nofriandi. Yang komen atas nama? Ari Nofriandi. Pengguna akun ya? Pengguna akun. Ya. bukan akun YouTube Ya, pengguna akun. Kalau dilihat di Ari Nofriandi ini, kalau dilihat di Facebook namanya Ari Nofriandi. Pelapornya siapa bang di sini bang? Abang sama? Friandi 2 kata itu sarjana hukum. Saya advokat. Ini semua tim advokat nih. Dari mana bang? Nama organisasinya apa gitu bang? Maluku Satu Gandong. Maluku Satu Gandong. Masaga. Singkatannya Masaga. Islam Kristen. Islam Kristen. Itu Persatuan Islam Kristen di Maluku. Mantap. Tadi bawa bukti apa aja bang buat laporan? Bukti screenshot akun Facebooknya sama YouTube-nya, komen di YouTube-nya. Yang katanya bang tunjukin mana? Ini SIM-nya. Ini tanda ya sebelah lagi pegang sebelah. Nah, Biar rata. 1, 2, 3. Sekarang sebelah kanan bang. Sebelah kanan. 1, 2, 3. Ya, mungkin ini ada tambahan juga dari teman-teman dari Forum Kebinekaan. Ya, perlu kami tegaskan bahwa Papua baru saja selesai, kemudian timbul lagi seperti ini sudah menyangkut SARA. Jadi kita inginkan bahwa polisi cepat bertindak, amankan ini orang, sehingga tidak menimbulkan implikasi negatif untuk stabilitas keamanan Indonesia. Itu aja yang pesan yang paling harus kita disampaikan supaya ini dilakukan tindakan yang cepat, dan kita sudah preventif melapor ini supaya ini tidak berkembang. Oke, itu aja. Mungkin ada sedikit penegasan juga dari kami anak-anak Maluku bahwa tujuan dari laporan ini sebenarnya adalah kami ingin menegaskan saja bahwa kita semua adalah akomodasi dari anak bangsa. Tidak untuk kemudian kita memunculkan subisme di sini. Semua yang ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini patut sama-sama kita menjalin silaturahim, ya, toleransi antar suku, antar agama, antar etnis di dalam negara kita ini yang kita sama-sama cintai. Kami tidak ingin jangan sampai peristiwa Papua akan berlanjut dengan peristiwa yang baru saja kita laporkan. Karena biar bagaimanapun kita semua ini punya harkat dan martabat yang sama, diciptakan Tuhan itu sama. Ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, jadi kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, jangan sampai kita memunculkan perbedaan di antara kita sendiri.
tanpa kita sadari bahwa kita sudah memecah belah NKRI. Ya. Kita sendiri lihat bahwa persoalan Papua hari ini belum selesai, ya. Masih hangat, jangan sampai lagi orang Maluku akan turun di jalan. Nah, kami tidak ingin itu terjadi, sehingga kami anak-anak Maluku muncul dengan kesadaran. Kebetulan profesi kami adalah sebagai advokat, kami ada di sini mendatangi aparat kepolisian untuk melakukan laporan polisi, mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua tahu bahwa muncul rasisme ini, kemudian orang tidak lagi merasakan rasa nyaman di negara sendiri. Bahwa kami di sini ada di Jakarta bukan karena sekedar mencari suap nasi, tapi karena kecintaan kami terhadap NKRI, kami ada di Jakarta. Karena itu hal-hal seperti ini kita hindari. Jangan sampai hanya karena satu dua orang yang punya kepentingan sehingga merusak kebinekaan kita. Kita ingin menjaga kebinekaan ini, jangan sampai NKRI terpecah belah. Ya, kita akan menanti sebuah momen besar di mana semua anak bangsa akan menyambut, ya, hasil dari Pilpres kemarin. Jangan sampai kemudian muncul ini nanti dibilang ada rancangan-rancangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini elit dalam hal ini. Kami tidak ingin itu tercipta. Nanti yang korban kita di bawah ini, bukan mereka di atas gitu loh. Kami tidak ingin juga dari peristiwa ini lalu aparat dianggap tidak becus atau tidak sanggup untuk menjalankan tugas mereka dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Itu yang mungkin kami tegaskan. Sehingga mohon kepada aparat kepolisian, kami sudah melaporkan ini untuk segera ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, saya tidak bisa memastikan orang Maluku yang ada di Jabodetabek, bahkan di Provinsi Maluku sendiri akan melakukan satu gejolak besar untuk meminta pertanggungjawaban kasus ini. Kira-kira seperti itu. Bang, ini laporannya siapa Bang? Lapornya Pak Randy sebagai advokat atas nama Maluku Satu Gandong. Bang, pertama kali tahu video ini terus sama komen-komen itu kapan dan di mana? Tanggal 18 saya di Cengkar di Jakarta Barat. Saya menonton video ini kemudian lihat bahwa seperti ini komennya. 18 Agustus. Iya. September. Jadi laporan konfirmasi Bang, ada yang itu Bang, melalui chat atau apa gitu Bang? Karena ini sudah tertulis kecuali polis kan kita konfirmasi. Jadi kita laksanakan. Kalau rekaman suara kita konfirmasi, cuma ini kan sudah masuk. Soal nanti klarifikasi nanti itu tugas apa? Dalam proses penyelidikan pengembangan yang bersangkutan dipanggil diminta pertanggungjawaban. Saya kira prosedurnya seperti itu. Kalau memang ini dibiarkan, saya tidak bisa pastikan bahwa orang Ambon diam, orang Maluku diam. Ini satu lagi Pak, ya kita dari tempat ini sebagai tim lawyer maupun dari Maluku Satu Gandong menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku supaya tenang dalam menghadapi kasus ini, tidak terprovokasi dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis. Ya. Dan hal ini sedang kita proses secara hukum dan kita tetap akan taat kepada prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ya, terima kasih. Ini sudah kedua kali ya. Kasus Sophie Ponto kemarin juga ya karena aparat kepolisian cepat tanggap akhirnya ya bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai yang kedua kali ini. Bang, sorry Bang, boleh dipegang nggak LP? Agak ke atas lagi Bang. Tahan ya Bang. Bang, ini akun YouTube-nya apa sih Bang namanya? Hari Noviandi Revo, akun YouTube-nya Revo. Cuman dia itu akun YouTube yang kasih anu. Cuma yang komen itu dia. Kalau kita permasalahkan komennya. Tapi akun itu dia sih tidak dilaporkan. Tapi kan ada video di akun DP itu maksudnya namanya aja sama Revo. Kayak di developer main rampas ini nih. Repo TM. Pak, kita mau diri soalnya ini lagi benar. Oke Bang. Oh iya siap. Oke. Bang, abang namanya siapa Bang? Saya Freddy Moses. Namanya gimana Bang?
Bang Freddy ini pengacara juga. Iya. Lawyer juga. Abang Ya.